Saya banyak ketemu Ya. dengan orang tua yang berkonsultasi karena anaknya mengalami keterlambatan bicara, kemudian keterlambatan di motoriknya karena gadget. Sahabat, sekarang saya bersama Ibu Elizabeth Indira. Ini orang luar biasa. Anda perlu tahu luar biasanya itu apa. Beliau ini adalah pemilik yayasan dan sekaligus kepala sekolah talenta di Semarang. Dan beliau ini adalah psikolog. Apa yang menjadi motivasi, yang menjadi tujuan, menjadi pilihan mendirikan sekolah ini? Kemudian di sekitar rumah saya di daerah ini waktu itu banyak anak-anak yang belum terlayani pendidikan untuk usia dini. Nah, waktu itu saya menyediakan tempat di rumah saya untuk saya membuka layanan bagi anak-anak yang ada di lingkungan saya. Nah, dari situ saya melihat ternyata ada beberapa anak yang berkebutuhan khusus sekolah di talenta. Nah, kemudian saya mendirikan tempat terapi untuk anak berkebutuhan khusus. Jadi mereka tetap sekolah, tetapi mereka juga mendapatkan layanan tersendiri, layanan terapi setelah mereka selesai sekolah. Itu tahun 2010. Kemudian 2 tahun kemudian, waktu itu kan kelompok bermain ya Pak, jadi hanya untuk usia 2-4 tahun. Kemudian banyak orang tua yang menyampaikan, kenapa tidak membuat TK saja? Kemudian akhirnya saya mendirikan TK di tahun 2012 di Puspowarno. Dan saya sudah berkomitmen ketika itu, sekolah yang saya dirikan adalah sekolah inklusi, jadi sekolah reguler tetapi menerima anak-anak berkebutuhan khusus di dalamnya, termasuk menerima ini Pak, semua anak tidak membedakan dia mau latar belakangnya dari keluarga seperti apa, termasuk agama. Maksudnya ke latar belakang ekonomi, latar belakang sosial ya. Betul. Kira-kira ada nggak di antara anak-anak ini, anak berkebutuhan khusus ini, penyebabnya karena gadget? Gadget. Ya. Sekarang saya banyak ketemu dengan orang tua yang berkonsultasi karena anaknya mengalami keterlambatan bicara, kemudian keterlambatan di motoriknya karena gadget. Karena kan gini ya, kadang itu orang tua ketika mereka sibuk bekerja, anak diberi gadget, ya pasti anak akan diem, dia akan tenang begitu. Tapi begitu nanti gadget diambil, itu anak jadi wah, perilakunya menjadi aktif. Kemudian setelah itu kemampuan bicaranya juga terbatas, karena kalau dengan gadget itu kan hanya satu arah ya Pak ya. Mungkin anak kan ada nonton YouTube lucu diketawa-ketawa gitu, tapi kan kadang nggak paham nih maksudnya apa gitu. Nah, kalau seperti harusnya kan orang tua mendampingi, yang misalnya saat tengah-tengah menonton kemudian tanya, itu tadi kenapa gitu, jadi tetap ada komunikasi gitu. Jadi saya bukan yang anti gadget banget ya, enggak gitu, tetapi orang tua itu punya peran yang penting bagaimana mengontrol itu. Oke, ini menarik. Peran seperti apa keluarga, orang tua terhadap anak yang fokus gadget seperti ini? Ya, tentu saja keteladanan itu jadi penting. Iya. Bisa dibilang jangankan anak-anak Pak, kita aja orang dewasa ketika sudah pegang gadget itu seringkali kita lupa waktu. Ngomongnya lihat-lihat medsos 5 menit, nanti bablas tuh Pak, jadi jadi berapa menit gitu, berapa jam. Apalagi anak-anak yang belum mampu mengontrol. Sedangkan anak-anak usia dini, dia ini kan butuh bermain, dia butuh bergerak. Bayangkan ketika dia itu hanya duduk pegang handphone begitu, padahal dia seharusnya dia butuh berlari, dia butuh main bola dan sebagainya, main sepeda, itu tidak terfasilitasi. Jadi motoriknya pun seringkali begini, kalau misalnya main orang tua nih, kadang alibinya kan, saya mendampingi anak-anak kok, itu kan ada edu games yang misalnya belajar warna, nanti dipencet terus warnanya berubah apa, anak mengenal warna dan sebagainya. Tetapi nanti ketika di sekolah Pak, ketika anak diminta untuk mewarna dengan krayon misalnya ini, itu mereka kesulitan, karena biasa dengan satu pencet tombol gini aja udah langsung warnanya muncul semua. Bagaimana manajemen di rumah, di keluarga tentang penggunaan gadget oleh anak-anak ini? Harusnya seperti apa?
Sebaiknya kalau saya menyarankan untuk anak-anak yang masih usia dini sebaiknya tidak usah dikenalkan dengan gadget dulu. Apalagi kalau anak tersebut mengalami gangguan perkembangan, lebih baik biarkan dia bermain dengan teman-teman di sekitarnya, dengan misalnya dia punya saudara atau misalnya orang tua mendampingi bermain. Gak usah lama-lama, palingnya punya floor time lah sehari itu 1 jam main, bener-bener main dengan anak. Simpan gadget kita. Termasuk orang tua perlu memanage dirinya sendiri bagaimana mereka mengontrol dalam bermain dengan dalam menggunakan gadget itu. Seringkali kan anak meniru kita Pak, orang tuanya. Ya, kadang-kadang kan anak-anak itu masih umur berapa supaya dia tenang, ditaruh di box, dikasih gadget gitu kan, dikasih film, dikasih lagu, dikasih apa ya sudah ditinggalin anak itu. Ya, dan kadang-kadang kan anak-anak sudah usia setahun, 2 tahun, ini mereka malah dikenalkan dengan gadget yang lebih intensif. Saya pernah mendengar di Korea Selatan itu ada batasan usia anak-anak boleh menggunakan gadget. Apakah seperti itu juga perlu? Kalau menurut saya sih sebaiknya memang begitu ya Pak, tetapi kan kita tidak dapat menghindari bahwa anak pun juga perlu dikenalkan dengan teknologi. Tetapi itu tadi, yang penting adalah bagaimana pendampingan orang tua. Karena saya sendiri juga tidak memungkiri ya, kadang anak itu sekarang hampir semua anak, semua orang tuh punya punya gadget masing-masing gitu. Tapi bagaimana orang tua memberikan batasan, katakanlah begini, anak tidak diberikan gadgetnya sendiri, misalnya dipinjami is okay. Dalam 1 hari katakanlah oke, boleh nonton 15 menit begitu. Berbeda ketika misalnya anak ini kita berikan, dia merasa itu haknya dia. Jadi ketika nanti kita ambil atau kita buat kesepakatan dengan anak-anak pasti, ini kan gadget saya. Berbeda dengan oke, kamu boleh main gadget, mama pinjemin handphone mama ya, tetapi mainnya cukup 15 menit aja. Nah itu akan lebih mudah. Jadi ada kesepakatan antara anak dan orang tua dalam penggunaan gadget itu. Nah, saya juga mengalami sebetulnya anak-anak, banyak anak-anak di usia sekolah, SMP itu, mereka itu setiap malam, setiap itu asik main game dengan temannya, asik lupa belajar. Karena kan ada PR-nya, ada tugas, besok dia harus sekolah pagi-pagi. Bagaimana mengatasi perilaku anak yang sudah sedemikian itu? Ya, kalau itu kan berarti mungkin sudah, apalagi sekarang ya Pak ya, kalau sekarang itu kan anak-anak sekolahnya masih sebagian besar masih online. Hampir 2 tahun ini mereka online dan akhirnya itu sudah menjadi habit mereka. Jadi selalu tuh mereka kayak nggak dapat lepas dari yang namanya gadget. Dengan berbagai alasan, misalnya kan aku lagi online kelas, kan aku lagi kerjain tugas, tapi kan seringkali itu tadi main games gitu. Nah kalau game sendiri kan dirancang untuk bagaimana sih anak itu semakin tertarik, ada naik levelnya, itu menantang buat anak-anak gitu. Jadi menurut saya ini PR kita bersama sebagai orang tua, sebagai pendidik, bagaimana sih supaya kita tuh sebagai orang tua nih, kita dapat menjadi sahabat yang menarik buat anak-anak kita. Jadi menjadi sahabat. Iya. Dan guru pun gimana sih caranya membuat materi pembelajaran yang menarik, yang menantang anak-anak untuk mereka dapat mengikuti pembelajaran dengan penuh semangat, antusias, seperti ketika dia bermain gadget, bermain karena mereka itu terkurung di rumah selama masa pandemi itu, mau keluar nggak bisa, main sepeda nggak bisa, main bola nggak bisa, mau basket nggak bisa, jadi rumah mereka seperti itu. Tapi ini kan perilakunya juga jadi berubah. Iya, betul. Nah itu peran gurunya seperti apa dalam media pembelajaran itu? Bagi anak-anak yang sudah terpapar dengan gadget, dia tidak mungkin kita misalnya langsung ambil tanpa diberi aktivitas mengganti. Tentu akan anak-anak bingung, apalagi untuk anak-anak usia dini ya, anak SD, SMP pun saya pikir juga ketika dia sudah terbiasa dengan gadgetnya, terus tiba-tiba diambil tanpa kita, apalagi kalau sudah remaja, itu harus ada komunikasi, harus ada kesepakatan yang dibuat bersama antara anak dan orang tua. Kalau misalnya anak zaman sekarang nih Pak, kadang kita ngomong nggak boleh begini, nggak boleh gini, malah ditantang kita sama anak gitu. Jadi bagaimana komunikasi itu penting antara anak orang tua, memberikan pengertian kepada anak supaya dia tahu kenapa ini boleh, kenapa ini nggak boleh, nggak hanya sekedar yang ini boleh, yang ini nggak boleh, nggak, tapi anak aja paham, anak sadar bahwa oh iya ya ternyata ketika aku terlalu lama main gadget, akhirnya misalnya ketika aku dipanggil aku jadi asik, jadi nggak respon orang tua dan sebagainya. Betul.